Gugurnya Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya menambah panjang deretan korban aksi kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Dalam 1 bulan terakhir, setidaknya 4 warga sipil tewas di tangan KKB di kawasan Puncak, Papua. Tangis keluarga pecah saat melihat jasad Ali Mom terbujur kaku. Siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Ilaga ini tewas ditembak KKB. Korban ditembak saat mengantar pesanan rokok dan pinang atas suruhan seorang anggota KKB yang telah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Motor yang dikendarai korban juga dibakar oleh KKB. Diduga pelaku penembakan adalah KKB pimpinan Legaga Kelenggen. Sebelumnya, aksi keji KKB di Kabupaten Puncak, Papua menewaskan Octavianus Rayo, guru SD yang ditembak di kediamannya pada 8 April lalu. Tidak berhenti di situ, keesokan harinya KKB kembali membunuh guru SD yang merupakan rekan korban sebelumnya. Korban Yonatan Randen tewas ditembak saat mengendarai sepeda motor, hendak membeli terpal penutup jenazah Octavianus Rayo. Kemudian pada Rabu 14 April, seorang pengemudi ojek dibunuh oleh kelompok separatis bersenjata Papua di Kampung Eromaga, Kabupaten Puncak. Korban bernama Udin ditembak ketika berada di area Pasar Ilaga. Selain menembaki warga sipil, KSB Papua juga membakar 3 sekolah, rumah guru, hingga wakil ketua DPRD. Kapan bara di tanah Papua berakhir? Akan kita kupas malam ini di Indonesia Bicara. Peredam bara di tanah Papua. Bagaimana caranya? Kita akan membahasnya bersama dengan 2 narasumber kita yang sudah ada. Malam ini bersama kita ada Mas Pamungkas, Cahyo Pamungkas, peneliti LIPI Papua. Selamat malam Mas Cahyo. Selamat malam, Bang Wilson. Siap, sudah bergabung juga bersama kami Mas Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Mas Dev. Selamat malam Mas Wilson, selamat malam Mas Cahyo, gimana kabarnya semua? Kabar baik, terima kasih Mas Dev. Saya ke Mas Cahyo terlebih dahulu. Mas Cahyo, dari Orde Baru hingga saat ini konflik di tanah Papua tidak kunjung usai. Apa sebenarnya penyebabnya sehingga permasalahan ini mengakar? Iya, konflik sudah berlangsung hampir atau lebih dari 50 tahun ya. Kami telah membuat sebuah penelitian dan mempublikasikan pada tahun 2008 bahwa akar persoalan konflik Papua itu ada 4. Pertama adalah masalah status politik, penafsiran terhadap sejarah dan identitas politik Papua yang belum selesai. Kemudian yang kedua adalah masalah kekerasan politik dan pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua yang juga masih berlangsung. Yang ketiga adalah masalah marginalisasi orang asli Papua. Dan keempat adalah masalah kegagalan pembangunan. Jadi selama masih ada ketidakadilan di tanah Papua, seperti yang digambarkan dari Papua Roadmap seperti di muka, maka perlawanan akan terus ada. Oleh karena itu diperlukan sebuah pendekatan yang dialogis untuk menyelesaikan keempat persoalan tersebut. Dan pendekatan keamanan saya kira tidak akan berhasil untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di tanah Papua sekarang ini. Baik Mas Dev, apakah artinya ini pendekatan dari pemerintah ini masih kurang sehingga sampai sekarang masih ada sengketa antara pemerintah dan juga dari KKB ini Mas Dev? Iya, info Pak Dev. Bahwa pendekatan itu tidak ada sih ya, enggak Pak, memang ada, memang tapi kurang. Dan juga aktivitasnya juga masih terlihat kurang. Kenapa ya? Dari masih bergejolaknya situasi di Papua dan masih banyaknya korban berjatuhan baik dari TNI, polisi dan juga masyarakat sipil secara umum. Nah, jadi memang harus ada pendekatan yang harus dirubah kepada masyarakat Papua untuk menggugah masyarakat Papua dan agar masyarakat Papua ini benar-benar merasakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Nah, itulah yang masih belum dirasakan oleh masyarakat Papua secara keseluruhan. Terbukti dengan masih kencangnya berlangsungnya penyerangan-penyerangan dan juga simpati ataupun dukungan terhadap pergerakan OPM sini.
Jadi mesti ada approach yang lebih sensitif, yang lebih mengena, yang kepada sosial, budaya, ekonomi, politik juga gitu. Kepada kombatan-kombatannya ini memang harus menggunakan militeri, ya. Harus ada serangan militer yang kuat kepada ofensif militer yang kencang kepada base-nya OPM ini. Akan tapi kepada masyarakat secara luas, masyarakat Papua secara luas perlu pendekatan yang intens melalui kebudayaan yang mereka bisa serap dan rasakan. Jadi karena selama ini jelas bahwa masih banyak masyarakat Papua khususnya di generasi muda yang semakin kuat antar semangat separatisnya itu. Dan itu terbukti dengan makin kencangnya, baik apakah itu dukungan dana, dukungan support tenaga kepada gerakan-gerakan OPM tersebut. Kalau dari DPR sendiri tanggapannya atau sarannya kepada pemerintah agar hal ini bisa dituntaskan kalau bisa dalam waktu dekat, apa Mas Dev? Ya, ini karena kan berarti ada strategi yang tidak tepat selama berpuluh-puluh tahun dari sejak Orde Baru pastinya ya. Ketika Papua itu masuk menjadi satu bagian dari Indonesia, ini adalah pendekatan yang masih kurang bisa pas lah. Nah, inilah yang perlu diperbaiki lagi ke depan agar operasi-operasi ini tidak hanya bergantung pada operasi militer, akan tapi lebih kepada operasi kemanusiaan, ya, operasi kecintaan terhadap NKRI di tanah air. Nah, memang situasi di Papua ini terus meningkat, eskalasinya terus menambah. Jadi pendekatan secara ekonomi, secara budaya untuk meningkatkan jumlah kampus-kampus, ya, pembangunan yang masif baik secara infrastruktur, ya, karena kita lihat saja untuk pembangunan di sana semen aja masih harus dikirim dari Jawa, dari Sulawesi. Bahan-bahan makanan itu masih banyak yang harus diimpor dari luar Papua. Padahal tanahnya begitu luas, sumber alamnya begitu banyak, kan tapi memanage-nya dan juga produksi-produksinya masih sangat kurang sehingga masyarakat tuh belum benar-benar menikmati pembangunan yang berada di tanah Papua. Baik Mas Cahyo, pendekatan puluhan tahun yang sudah dilakukan pemerintah kita dari berbagai pimpinan, ini tidak cukupkah untuk membuat Papua lebih damai, Mas Cahyo? Iya, betul, tidak cukup. Pertama, pendekatan pembangunan yang telah dijalankan sejak masa Orde Baru sampai sekarang. Ini saya bicara pembangunan sosial dan ekonomi. Pada kenyataannya, berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi, baik yang dilakukan pada masa Orde Baru maupun pada masa reformasi pasca 98, itu tidak mencapai sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Meskipun sudah ada dana ODU, sudah ada program dana respek, rencana strategis pengembangan kampung, ada dana kampung dan lain-lain, dan lebih dari 100 miliar ya skema dana ODU secara infrastruktur diberikan. Tetapi kalau kita melihat hasilnya bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM di kabupaten-kabupaten yang didominasi oleh orang asli Papua, yang penduduknya didominasi oleh orang asli Papua, itu masih cukup rendah, seperti Daranduga, Intan Jaya, kemudian Puncak, Tambrau, dan lain-lain. Sementara di kabupaten-kabupaten dan kota yang didominasi oleh penduduk non-Papua, itu indeks pembangunan manusia cukup tinggi dan tingkat kemiskinan cukup rendah. Ini membuktikan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur selama ini hanya dinikmati oleh masyarakat non-Papua atau masyarakat pendatang. Dan yang kedua, pembangunan sosial dan ekonomi ini tidak berbasiskan pada pendekatan kebudayaan, tidak memperhatikan aspek-aspek budaya yang masih hidup, tumbuh dan berkembang di Papua. Kemudian yang kedua, pendekatan keamanan, misalnya operasi-operasi militer yang telah dilakukan, bahkan sejak pada masa Petra tahun 69, kemudian berbagai operasi tumpas, operasi wibawa, operasi sadar, dan berbagai bentuk operasi militer lainnya juga semakin menambah luka. Ya. Orang Papua memiliki apa yang disebut sebagai memoria pasionis, yaitu ingatan penderitaan yang tidak tertuliskan
tentang pelanggaran HAM, tentang kekerasan politik, tentang kekejaman di masa lalu hingga sekarang. Dan hal ini menyebabkan berbagai macam bentuk operasi militer itu justru tidak mengatasi persoalan, tetapi sebaliknya justru menjadi dendam atau menjadi menjadi trauma psikologis yang belum disembuhkan. Kemudian juga ya saya kira banyak persoalan-persoalan yang lain seperti masalah kekerasan politik yang belum selesai, kemudian masalah pembangunan, masalah depopulasi, masalah marginalisasi. Dan sekarang Papua ini adalah menjadi tumpukan berbagai masalah yang cukup rumit dan harus memerlukan sebuah solusi yang komprehensif. Misalnya yang terakhir ya, kebijakan pembangunan infrastruktur meskipun pada satu sisi sudah memunculkan banyak kemajuan, misalnya lebih banyak jalan di aspal, lebih banyak gedung sekolah dibangun, lebih banyak puskesmas dibangun. Tetapi persoalannya puskesmas yang dibangun itu tidak ada, masih kekurangan perawat dan obat-obatan. Banyaknya sekolah yang dibangun itu masih kekurangan guru. Misalnya di daerah pegunungan dari 6 guru hanya 2 atau 1 yang hadir. Dan kebanyakan guru lebih memilih untuk tinggal di kota atau di ibu kota kabupaten. Nah, ini memunculkan pertanyaan, sebetulnya pembangunan ini untuk siapa? Atau siapa yang mengambil manfaat dari pembangunan ini? Kemudian yang kedua, bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak cukup ya, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM ini yang belum menjadi perhatian pemerintah. Begitu Bang Wilson. Baik, memang ada masalah indeks pembangunan manusia, sosial, dan juga ekonomi. Kalau infrastruktur saat ini sudah dibangun. Nah, tapi kalau untuk pembangunan manusia, sosial, dan ekonomi ini, artinya ke depannya kapan Papua ini bisa berdamai jika masalahnya sebegini kompleks, Mas Cahyo? Iya, saya kira ini masalah kan sudah begitu kompleks ya. Ada masalah kekerasan politik, ada masalah penafsiran terhadap sejarah, masalah status politik, ada masalah marginalisasi, dan ada masalah kegagalan pembangunan. Nah, saya kira yang paling penting untuk diselesaikan adalah masalah konflik kekerasan. Ini harus dihentikan. Karena tidak ada pembangunan yang dilakukan di atas konflik. Atau tidak ada pembangunan yang bisa dilaksanakan dalam situasi konflik. Oleh karena itu, langkah pertama adalah kekerasan harus diakhiri. Oleh karena itu, kedua belah pihak, baik TPNPB maupun TNI Polri harus menahan diri dan membuat semacam jeda kemanusiaan atau humanitarian pause. Kedua belah pihak harus memberikan ruang bagi warga sipil dan tidak mengintervensi kehidupan masyarakat sipil di sana. Dan juga harus perlu sebuah jalur transportasi atau koridor kemanusiaan yang memberikan akses bagi warga sipil yang selama ini terjebak di dalam konflik. Saya kira keselamatan warga sipil harus diperhatikan agar jangan sampai warga sipil ini menjadi korban terjebak oleh konflik bersenjata antara dua kelompok ini. Kemudian yang kedua, saya kira dalam jangka menengah ya perlu dilakukan gencatan senjata dan dialog antara para pihak yang berkonflik untuk mencari solusi politik yang permanen untuk menyelesaikan konflik Papua. Kemudian setelah dialog itu baru bisa dilakukan pembangunan yang berdasarkan atas kebudayaan, bisa dilakukan rekonsiliasi, kemudian penataan ulang tata kelola otonomi khusus misalnya, itu bisa dilakukan setelah melalui dialog atau setelah konflik bersenjata selesai. Baik Mas Dev, tadi banyak sekali PR yang dibicarakan oleh Mas Cahyo. Bagaimana langkah DPR untuk mendorong pemerintah untuk mengerjakan PR-PR pemerintah ini khususnya di Papua, Mas Dev? Ya, tentu kita meminta pemerintah itu melis dan juga membuat prioritas ke depannya ini dalam langkah-langkah yang harus segera dikerjakan berdasarkan situasi yang terkini. Karena terbukti bahwa pendekatan selama ini kan belum efektif ya, masih meninggalkan permasalahan yang begitu menumpuk. Nah, dan ini membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dari pemerintah kepada isu-isu tersebut. Tadi saya sampaikan bahwa pendekatan militeristik tetap harus dikedepankan untuk mengatasi kombatan-kombatan di tengah hutan. Nah, kan tapi kepada masyarakat secara umum,
Nah, itu perlu pembangunan indeks IPM-nya kita itu ya. IPM masyarakat Papua ini yang masih kalah saing lah dengan provinsi-provinsi lain. Nah, ini baik narasumbernya ataupun resources lainnya, pembangunan sekolahnya, pembangunan sumber ekonominya, dari mulai hulu ke hilir, peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Nah, ini yang perlu dibangun segera sehingga terkikis secara otomatis apapun itu semangat ataupun keinginan untuk memisahkan dari NKRI. Jadi konektivitas antara seluruh masyarakat di Papua dengan di Jawa ataupun di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan itu benar-benar berjalan secara intensif. Dan segala macam stigma-stigma yang ada tentang masyarakat Papua di tanah Jawa segala macam itu yang harus dikikis, karena itu juga yang salah satu penyebab terjadinya seperti merasa bukan bagian dari NKRI. Baik, ada juga dugaan selain dari masalah ketertinggalan tadi, baik dari segi ekonomi sosial dan juga masalah pembangunan manusia, ada juga yang menduga masalah otonomi khusus Papua ini menjadi salah satu permasalahan di sana. Saya ke Mas Cahyo dulu. Mas Cahyo, lalu bagaimana ini kelanjutannya? Jika otonomi khusus Papua ini dinyatakan bermasalah oleh pihak atau orang Papua sendiri, sekelompok orang, apakah perlu dilanjutkan atau seperti apa, Mas Cahyo? Pertama, iya Bang Wiswan, otonomi khusus itu bermasalah. Pertama dilihat dari tumpang tindih ya. Karena dalam prakteknya itu undang-undang sektoral, misalnya undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan, itu dilaksanakan atau dilaksanakan di atas undang-undang otonomi khusus. Jadi kalau ada benturan antara undang-undang OSUS dengan undang-undang sektoral, maka yang dimenangkan adalah undang-undang yang bersifat sektoral. Jadi undang-undang otonomi khusus itu belum bisa menjadi sebuah lex spesialis ya. Jadi kedudukannya masih bisa dikalahkan oleh undang-undang yang lain, undang-undang pendidikan dan undang-undang kesehatan. Undang-undang pendidikan dan undang-undang kesehatan misalnya. Kalau Papua misalnya butuh kekurangan guru, maka tidak bisa membuat sekolah pendidikan guru, karena di dalam undang-undang pendidikan sudah tidak ada lagi SPG misalnya. Dan saya kira itu masih banyak perundang-undangan lain yang ditempatkan lebih tinggi daripada undang-undang otonomi khusus. Ini berarti bahwa undang-undang ini kewenangan yang disebut sebagai kekhususan di dalam otonomi khusus itu dalam realitasnya masih terbentur oleh kendala regulasi. Kemudian yang kedua, ya diakui memang ada masalah tata kelola yang belum good governance, dan saya kira ini juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan, monitoring dan pendampingan. Kemudian yang ketiga ada masalah yang besar lagi, yaitu legitimasi. Undang-undang ini tidak memiliki legitimasi yang kuat, karena tidak dihasilkan melalui undang-undang. Itu seperti misalnya undang-undang pemerintahan Aceh yang dihasilkan melalui MOU Helsinki, atau misalnya Bangsa Moro Organic Law yang dihasilkan melalui perundingan antara MILF dengan pemerintah Filipina. Jadi ada persoalan legitimasi, kemudian ada persoalan tata kelola, kemudian ada masalah regulasi. Nah, saya kira sebelum melakukan revisi terhadap undang-undang OSUS, pemerintah pusat harus mengevaluasi sejauh mana OSUS itu telah berhasil dan sejauh mana OSUS itu tidak berhasil. Dan di dalam evaluasi itu harus melibatkan masyarakat Papua, gereja, dan elemen-elemen organisasi masyarakat sipil, termasuk juga pemerintah Papua dan pemerintah Papua Barat, serta MRP dan MRPP. Baik, Mas Dev, tanggapan Anda mengenai otonomi khusus Papua, Mas Dev, seperti apa? Ya, otonomi khusus Papua ini yang harus ada kelanjutannya kan, karena kan memang ada dana otsusnya sendiri yang sudah dianggarkan setiap tahunnya, dan undang-undang ini memang masih belum diputuskan, dan ini memang harus segera diputuskan karena agar tidak terkatung-katung, dan sehingga arah pembangunan dari Papuanya ini mesti jelas, dan itu harus ada roadmap-nya yang benar-benar mendetail gitu ya kepada setiap sektor, apakah itu dari sektor pendidikan, sektor sosial, budaya, ekonomi, bahkan sampai dengan pembangunan pabrik-pabrik bahan makanan pun juga harus terdata dengan jelas, sehingga ada targetnya gitu, setiap tahun itu apa saja yang akan dikerjakan, setiap
bulan itu apa targetnya. Nah, dengan itu kesejahteraan masyarakat Papua itu benar-benar terlihat pembangunannya. Dan itu juga harus diarahkan untuk bagaimana orang asli Papua ini ya terlibat aktif dalam pembangunan bukan hanya Papua Tengah tapi Indonesia secara keseluruhan gitu ya. Dan itu harus terlihat disampaikan dengan setiap tingkatan pemerintahan, apakah itu di aparat sipil ataupun juga aparat keamanan dan juga di TNI Polri, sehingga semakin banyak kader-kader bangsa ini yang benar-benar dari orang asli Papua. Baik, terima kasih Mas Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga Mas Cahyo Pamungkas, peneliti LIPI Papua. Dan pemirsa, Indonesia Bicara masih akan kami lanjutkan dengan narasumber lainnya. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.